Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS Dasar Pemrograman. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11 S23044 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Nah, tujuan saya presentasi itu yaitu satu, memenuhi tugas proyek UAS Dasar Pemrograman. Yang kedua, memahami pentingnya pengelolaan memori dalam aplikasi yang menggunakan alokasi memori dinamis. Yang ketiga, mengerti bagaimana fungsi-fungsi yang terpisah dapat bekerja bersama untuk membentuk aplikasi yang utuh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara aplikasi dari kode pemrograman itu berjalan. Di sini saya menggunakan flowchart, di mana saya menggunakan flowchart dari Draw, Draw.io. Nah, flowchart ini saya mulai yaitu dengan menginisialisasi variabel dan sistem akan alokasi memori untuk katalog. Setelah itu sistem akan tampilkan katalog dan dompet. Nah, tampilan katalog dan dompet ini dilanjut dengan sistem akan mengeluarkan menu option, di mana di sini sistem eh, memiliki option yang pertama yaitu tambah katalog, yang kedua baju dijual, yang ketiga keluar. Nah, di sini artinya jika kita input angka 1, sistem akan mengeluarkan tambah katalog, dan jika kita menginput 2, sistem akan mengoutput atau menunjukkan baju dijual, dan jika kita input X, sistem akan menunjukkan keluar. Nah, setelah itu, saya ingin menjelaskan satu persatu apa menu option-nya di sini. Di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana jika kita input angka 1, maka mengeluarkan tambah katalog. Nah, tambah katalog ini sistem akan menyuruh kita menginput data. Dan setelah itu, sistem akan cek existing system item. Jika cek existing item itu benar, dia akan mengupdate price and stock. Dan setelah itu, sistem akan kembali ke menu option. Yang kedua, eh, dan jika salah, sistem akan menambah new item to katalog. Nah, setelah itu, sistem akan mengecek kapasitas, dan jika full, sistem akan reallocate memori dan kembali ke menu option. Dan jika salah, sistem akan langsung kembali ke menu option. Nah, kedua saya ingin menjelaskan tentang uh, menu option yang kedua, di mana di sini baju dijual. Jika kita input nomor 2, dia dia akan sistem akan mengeluarkan baju dijual, dan langsung kita disuruh menginput posisi dan jumlah. Lalu sistem akan ngecek validasi. Jika benar, kita akan update stock and dompet, atau sistem akan mengupdate stock and dompet. Dan jika stoknya itu nol, dia akan nge-remove item dan lalu kembali ke menu option. Dan jika stoknya lebih dari nol, dia akan langsung ke menu option. Nah, jika validasinya salah nih, dia sistem akan langsung membatalkan aksi dan kembali ke menu option. Lanjut, jika kita input X, uh, sistem akan mengeluarkan kata keluar, dan sistem akan free memory, dan ini berakhir. Jadi begitu cara bekerjanya aplikasi ini. Lanjut, kita ke PPT. Nah, setelah dari flowchart, kita lanjut ke pembahasan kode pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi fungsi-fungsi dari kode pemrograman itu, dan apa kegunaannya, dan beberapa kode-kode yang lainnya. Nah, di sini ada 3 library, di mana ada satu include stdio.h dan include stdlb.h, dan yang terakhir include string.h. Nah, di sini eh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih kode ini gitu. Kode ini adalah sebuah program sederhana yang bertujuan untuk mengelola katalog pakaian. Tujuan utamanya adalah memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke dalam katalog, menjual item yang ada dalam katalog, serta melihat daftar item yang tersedia beserta detailnya. Nah, lanjut. eh, di sini ada define the initial capacity for the clothing catalog. Nah, di mana define initial capacity catalog. Inisial katalog dan nilainya adalah 10.
Preprocessor direktif ini akan menggantikan setiap kemunculan initial capacity dalam kode dengan nilai 10 sebelum kode sebenarnya dijalankan. Ini memungkinkan penggunaan konstanta ini di berbagai bagian dari program tanpa perlu menulis ulang nilainya. Dalam konteks ini, konstanta initial capacity digunakan untuk menentukan kapasitas awal dan katalog. Nah, lanjut. Di sini ada define the structure for the coding catalog, di mana ada beberapa tipe struct, yaitu yang jika eh, kode pemrograman ini mengoutput model, dia itu bertipe karakter, dan brand bertipe karakter, size bertipe karakter, color bertipe karakter, price bertipe double, dan stock itu bertipe integer. Nah, ini clothing catalog ini, struktur ini digunakan untuk merepresentasikan data sebuah pakaian dalam katalog. Setiap variabel anggota dari tiga struktur ini menyimpan informasi tentang yang saya bilang tadi, model, brand, size, color, price, stock. Nah, dengan menggunakan struktur ini, kita dapat dengan mudah mengelola dan memanipulasi informasi tentang pakaian dalam program. Nah, lanjut. Di sini ada prototype function. Ini adalah fungsi-fungsi yang dideklarasikan. Nah, di mana ada fungsi yang pertama, di mana ini adalah void display counting catalog integer count double template. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk menampilkan daftar katalog pakaian beserta jumlah uang di dompet. Fungsi ini menerima tiga parameter katalog yang merupakan array dari struktur clothing katalog, yang berisi daftar pakaian count yang merupakan jumlah total pakaian dalam katalog, dan dompet yang merupakan jumlah uang di dalam katalog. Nah, fungsi ini bertanggung jawab eh, menampilkan seperti yang saya jelaskan tadi untuk daftar katalog baju beserta informasinya seperti brand, model, ukuran, warna, harga, dan stok yang tersedia. Parameter yang diterima adalah katalog yang merupakan array dari struktur clothing katalog yang berisi informasi tentang item baju dan count yang merupakan jumlah item baju dalam katalog, dan dompet yang merupakan total pemasukan dari penjualan. Nah, lanjut ke void tambah clothing katalog integer count, integer capacity. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambahkan item baru ke dalam katalog baju. Fungsi menerima input dari pengguna beberapa informasi tentang brand, model, ukuran, harga, dan stok untuk item tersebut. Jika item sudah ada dalam katalog, maka fungsi akan mengupdate harga dan stoknya. Jika kapasitas katalog tidak mencukupi, maka fungsi akan melakukan alokasi memori ulang. Parameter yang diterima adalah katalog yang merupakan alamat dari pointer ke array dari struktur clothing catalog, count yang merupakan jumlah item baju dan dalam katalog, dan capacity yang merupakan kapasitas katalog saat ini. Lanjut yang ke prototype fungsi yang ketiga, ini adalah void baju dijual atau clothing katalog integer count double dompet. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menjual item baju yang ada dalam katalog. Pengguna diminta masukkan nomor item yang ingin dijual beserta jumlahnya. Nah, ini saya hanya jelas singkat aja tentang prototype fungsi yang tiga ini. Kita lanjut ke integer main, di mana di sini integer main ini merupakan fungsi utama dalam program. Di dalamnya program akan memulai dieksekusi dari sini. Nah, yang pertama, double dompet ini, yang sama dengan 0 ini, variabel dompet bertipe data double dan digunakan untuk menyimpan jumlah uang yang dimiliki oleh pengguna. Yang kedua, char choice. Ini variabel choice yang bertipe data char dan digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna. Yang ketiga, integer count, yang ini adalah variabel count bertipe data integer dan digunakan untuk menyimpan jumlah total pakaian yang ada dalam katalog. Lanjut, integer capacity sama dengan initial capacity. Nah, variabel capacity bertipe data integer dan digunakan untuk menyimpan kapasitas awal dari katalog pakaian. Kapasitas ini akan digunakan untuk alokasi memori saat pertama kali membuat array katalog. Nah, lanjut, kita di sini fungsi ini menggunakan fungsi malloc untuk mengalokasikan memori untuk array katalog yang bertipe clothing katalog. Malloc digunakan untuk mengalokasikan ruang memori sebesar capacity pointer size of clothing katalog, byte yang merupakan kapasitas awal dari katalog pakaian. Kemudian kita melakukan pengecekan apakah katalog atau alokasi memori berhasil atau tidak. Jika malloc mengembalikan nilai 0, di sini
sistem akan mengeprint atau mencetak memory allocation file dan eh, alokasi akan dicetak ke layar. Jika alokasi memori berhasil, program akan melanjutkan eksekusi. Nah, di sini kode ini meminta pengguna untuk memilih tindakan yang ingin dilakukan melalui menu yang ditampilkan. Setelah menampilkan daftar katalog dan total pemasukan, program mencetak menu yang tersedia, yaitu tambah katalog, baju dijual, keluar, kemudian program diminta untuk memasukkan pilihan mereka. Input tersebut disimpan dalam variabel choice, scanf, and choice. Terdapat spasi sebelum %C ini uh, untuk mengonsumsi spasi putih apapun yang mungkin ada di buffer input sehingga karakter yang dimasukkan tidak terpengaruh oleh karakter new line atau spasi tambahan yang tersisa. Nah, pada bagian ini, program menggunakan struktur control suite case untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil berdasarkan pilihan yang dimasukkan pengguna. Jika pengguna memilih satu, maka program akan memanggil fungsi tambah untuk menambahkan item ke dalam katalog. Jika pengguna memilih ini, nomor 2, program akan memanggil fungsi baju dijual. Ini, fungsi di baju dijual untuk menjual item dari katalog. Jika pengguna memilih X, program akan mencetak pesan bahwa aplikasi ditutup dan keluar dari loop dual. Jika pengguna memilih opsi lain, program akan mencetak pesan bahwa pilihan tidak valid. Loop akan terus berjalan selama pengguna tidak memilih yang lain. Lanjut, free allocate memory. Nah, di sini program melakukan alokasi memori yang telah dialokasikan sebelum untuk setiap atribut string dari setiap item dalam katalog. Ini dilakukan dengan menggunakan loop for for untuk mengiterasikan melalui setiap item dalam katalog yang memanggil fungsi free. Nah, untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk setiap atribut string, brand, model, size, and color. Nah, setelah itu program juga memanggil free ini untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk katalog itu sendiri. Dengan ini, program memastikan bahwa tidak ada kebocoran memori yang terjadi. Akhirnya program mengembalikan 0 untuk menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses ini. Nah, lanjut kita masuk ke fungsi-fungsi, di mana fungsi display digunakan untuk fungsi display digunakan untuk menampilkan daftar katalog pakaian beserta informasi yang relevan seperti merek atau brand, model warna, ukuran, harga per item, dan jumlah stok yang tersedia. Parameter pertama adalah pointer ke array, counting katalog yang berisi katalog pakaian. Parameter kedua adalah count yang menunjukkan jumlah item dalam katalog. Dan parameter ketiga adalah dompet yang menyimpan total pemasukan. Fungsi ini pertama-tama mencetak total pemasukan dari dompet. Selanjutnya, jika count adalah 0, artinya tidak ada item dalam katalog. Maka, fungsi akan mencetak pesan bahwa belum ada daftar katalog baju yang tersedia. Namun, jika count tidak sama dengan 0, fungsi akan mengulangi setiap item dan katalog menggunakan loop for. Setiap item dicetak dengan nomor urutannya, diikuti oleh merek, model, warna, ukuran, harga per item, dan jumlah stok yang tersedia. Lanjut ke void tambah. Ini adalah fungsi tambah bertujuan untuk menambahkan item baru ke dalam katalog pakaian. Fungsi ini menerima 3 parameter. Parameter pertama adalah pointer katalog yang menunjukkan ke array clothing katalog. Parameter yang kedua adalah pointer ke count, yaitu jumlah item saat ini dalam katalog. Parameter ketiga adalah pointer capacity, yang menunjukkan kapasitas maksimum katalog saat ini. Lanjut, fungsi dimulai dengan menampilkan pesan bahwa katalog sedang ditambahkan selanjutnya. Fungsi akan meminta pengguna masukkan informasi tentang item baru seperti merek, brand, model, ukuran warna, harga, dan stok tersedia. Informasi-informasi tersebut dimasukkan melalui input pengguna menggunakan fungsi scanf. Jika pengguna memasukkan X saat diminta untuk merek, itu berarti pengguna ingin membatalkan operasi penambahan katalog. Dan dalam hal ini, uh, fungsi tidak akan berjalan lagi. Nah,
Fungsi akan langsung mengakhiri eksekusi dan mencetak pesan bahwa tindakan telah dibatalkan. Setiap string yang dimasukkan oleh pengguna disalin ke variabel sementara temp menggunakan scanf dan kemudian disalin ke variabel yang sesuai. Seperti jika kita variabel brand, itu akan kembali ke brand, model ke model, size, dan color menggunakan strtu. Harga dan stok dimasukkan langsung melalui scanf. Setelah meminta input pengguna dan dapat informasi tentang item baru yang ingin ditambahkan ke katalog, fungsi tambah melakukan pencarian untuk merisap apakah ini ulang, setelah meminta input pengguna mendapatkan informasi tentang item baru yang ingin ditambahkan katalog, fungsi tambah melakukan pencarian untuk memeriksa apakah item tersebut sudah ada dalam katalog. Ini dilakukan dengan iterasi melalui setiap item dalam katalog saat ini dan memeriksa apakah merek brand, model, ukuran, dan warna sudah cocok dengan informasi yang dimasukkan pengguna. Jika item tersebut sudah ada dalam katalog, harga dan stoknya akan diperbarui dan pesan akan dicetak bahwa item telah berhasil diperbarui. Ini. Selanjutnya, string yang telah dialokasikan untuk merek, model, ukuran, dan warna akan dibebaskan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dengan pakai fungsi free. Jika item tersebut tidak ditemukan dalam katalog, maka dilakukan pemeriksaan apakah katalog telah mencapai kapasitas maksimum. Jika iya, kapasitas katalog akan diperbesar dengan mengalihkan kapasitas sebelumnya dengan 2 dan memperbarui pointer katalog ke alamat yang baru dialokasikan. Jika alokasi memori gagal, program akan keluar dengan mencetak pesan kesalahan yaitu memory reallocation failed dan akan keluar. Terakhir, jika ada masalah dengan kapasitas, eh, jika tidak ada masalah dengan kapasitas, item baru akan ditambahkan katalog. Informasi tentang item baru tersebut disalin ke dalam struktur pada indeks yang sesuai dalam array katalog. Dan kemudian sejumlah item dalam katalog ditingkatkan. Setelah itu pesan sukses akan dicetak. Ini. Lanjut, fungsi void baju dijual. Nah, fungsi baju dijual bertanggung jawab untuk memproses penjualan pakaian dari katalog. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nomor posisi item yang ingin dijual dengan pilihan untuk membatalkan tindakan dengan memasukkan angka 0. Ini. Angka posisi tersebut diubah menjadi indeks array dengan mengurangi 1 untuk mengakomodasi indeks array yang dimulai dari 0. Selanjutnya, fungsi memeriksa apakah posisi yang dimasukkan valid, yaitu berada dalam rentang indeks katalog yang ada. Jika tidak valid, fungsi akan mencetak pesan kesalahan yaitu tindakan dibatalkan. Jika posisi valid, fungsi akan menampilkan informasi tentang item yang akan dijual. Ini. Jumlah tersebut kemudian diperiksa untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan valid atau minimal 1 dan tidak melebihi stok yang tersedia. Jika tidak valid, pesan kesalahan akan dicetak dan fungsi akan mengembalikan eksekusi tanpa melakukan penjualan. Jika penjualan valid, stok item dalam katalog akan diperbarui sesuai dengan jumlah yang dijual, dan dompet atau total masukan akan diperbarui dengan menambah pendapatan dari penjualan tersebut ke total dompet. Pesan sukses akan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa penjualan berhasil dan total pendapatan telah diperbarui. Terakhir, jika stok item habis setelah penjualan, item tersebut akan dihapus dari katalog. String yang telah dialokasikan untuk merek, model, akuran, dan warna akan dibebaskan, dan item akan dihapus dari katalog dengan memindahkan item di bawahnya ke posisi yang lebih rendah. Jumlah item dalam katalog juga akan dikurangi 1 setelah penghapusan ini. Jadi fungsi baju dijual digunakan untuk memproses penjualan item pakaian dari katalog, memperbarui stok dan total pendapatan, serta menghapus item dari katalog jika stoknya habis. Nah, setelah itu saya akan mendemo kode pemrograman ini dengan uh, mengcompile, yaitu kita buka terminal, lalu kita masukkan gcc 1, kita tulis nama uh, file ini, yaitu proyek 11S23044.c, lalu kita masukkan ini.
Nah, di sini akan komputer akan menunjukkan total pemasukan yang seperti saya jelaskan tadi. Karena di sini kita belum mengcompile atau membuat eh, satu atau jualan, jika kita belum menjual dari apa, dia dia akan ngeprint total masukan masih nol. Dan daftar katalog baju, belum ada daftar katalog baju yang tersedia. Nah, kan di sini sistem sudah ngeprint satu tambah katalog, dua baju dijual, yang X keluar. Nah, di sini kita pilih dulu satu tambah katalog. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan katalog baju, yaitu brand. Jika kita ingin membatalkannya, kita klik X. Nah, di sini saya ingin menambahkan brandnya. Kita buat brandnya misalnya Gucci. Nah, modelnya di sini sistem menyuruh kita untuk memasukkan model. Di sini kita masukkan gaun. Ukurannya ukuran L, warnanya warna merah. Harganya kita masukkan bebas. Misalnya 234 dolar. Stok tersedia kita bisa masukkan 170. Nah, di sini eh, komputer akan langsung mengeprint atau mencetak sukses menambah katalog baju dengan Gucci gaun merah dan L. Di sini total pemasukan belum ada karena kita belum menjualnya dan daftar katalog langsung diperbarui di mana ada Gucci yaitu dengan bermodel gaun berwarna merah dan berukuran L dengan harga 234.000 dolar per item dan yang tersedia 170. Nah, di sini jika kita ingin menjualnya, kita pilih opsi yang kedua yaitu baju dijual. Nah, kita pilih nomor berapa. Di sini kita hanya memiliki nomor cuma satu. Jadi, semisalnya kita memiliki bajunya tiga, kita bebas mau jual yang nomor satu, dua, tiga. Karena di sini hanya satu, kita pilih nomor satu. Nah, nah, baju tersedia. Jumlah yang dijual, semisalnya kita 100 jual. Di sini sistem akan mengeluarkan jumlah yang dijual berapa. Nah, di sini sistem akan mengeluarkan berhasil menjual baju, pemasukan bertambah sebanyak 203 dua 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 juta 23.400.000 dolar, maaf. Nah, di sini total pemasukan kita langsung diubah, sistem langsung memperbarui total pemasukan kita yang dari nol jadi 23.400.000 dolar. Nah, daftar katalog baju yaitu masih ada karena kan masih tersisa. Kita hanya menjual hanya 100 daftar katalog baju saja. Nah, di sini langsung kembali ke menu. Nah, jika kita tidak pengen keluar, kita langsung tekan X. Nah, menutup aplikasi. Jika kita ingin menyalah-nyalahkan nih, misalnya kita ketik M, langsung sistem akan mengeluarkan pilihan tidak valid dan langsung kembali ke menu absen yang seperti saya jelaskan tadi di flowchart. Nah, ini adalah demo singkat yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Dan kita kembali ke presentasi. Nah, sekianlah presentasi yang saya jelaskan tadi. Dan jika ada kekurangan, kesalahan, atau kata-kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf dan saya berterima kasih.